Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Jazil Abidin dari Fisioterapi UI Angkatan 2020. Dan pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang video yang membahas tentang biomekanika pada wrist dan hand. Semoga ilmu yang kita kumpulkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada video saya ini saya akan membahas sejumlah sendi pada wrist dan hand. Yang pertama kita akan membahas tentang radiocarpal joint, lalu intercarpal joint, lalu carpometacarpal joint, metacarpal phalangeal joint untuk jari 1 sampai 5, interphalangeal joint untuk jari 1 sampai 5, dan terakhir adalah distal radio ulnar joint. Oke, sendi yang akan kita bahas pertama adalah sendi radiocarpal joint. Nah, sendi radiocarpal joint ini adalah sendi yang dibentuk dari permukaan proksimal os scapuloid, lunate dan triquetral pada kumpulan tulang carpal, serta bagian distal dari os radial. Nah, sendi jenis ini adalah sendi jenis sinovial, dan pada sendi ini berlaku hukum convex on concave. Jadi tulang convex yang bergerak di atas tulang konkav. Nah, tulang yang convex itu adalah kumpulan bagian proksimal dari tulang os scapuloid, lunate dan triquetral, dan bagian konkavnya adalah distal os radial. Nah, gerakan yang terjadi pada sendi ini ada fleksi, ekstensi, atau lebih dikenal dengan nama lain yaitu palmar dan dorsal fleksi, serta radial dan ulnar deviation. MLPP untuk sendi ini adalah posisi sedikit fleksi palmar dan ulnar deviasi 5 derajat, dan CPP untuk sendi ini adalah posisi dorsal fleksi penuh. Capsular pattern untuk sendi ini adalah fleksi dan ekstensi terbatas. Oke, kita akan membahas gerakan yang terjadi pada sendi radiocarpal joint. Gerakan yang kita bahas pertama adalah fleksi ekstensi, atau yang seperti setelah saya sebutkan lebih dikenal dengan nama palmar flexion dan dorsal flexion. Nah, untuk atokinematika flexion, gerakan atokinematika yang terjadi adalah proksimal os carpal, kumpulan os carpal 3 tadi yang telah saya sebutkan, roll anterior dan glide posterior di atas tulang os radial. Nah, itu untuk fleksi tadi ya. Untuk ekstensi, os carpal proksimal yang tadi dari kumpulan 3 tulang os carpal tadi yang telah saya sebutkan, roll posterior dan glide anterior di atas os radial. Nah, untuk osteokinematikanya, karena hukum yang berlaku pada sendi ini adalah convex on concave, maka osteokinematika setiap gerakannya adalah berlawanan dari atrokinematikanya. Range of motion untuk fleksi, range of motionnya adalah 80 hingga 90 derajat dan memiliki elastic end feel. Sedangkan untuk extension, range of motionnya adalah sekitar 70 hingga 90 dan memiliki hard end feel. Untuk prime movernya, gerakan flexion dimotori oleh flexor carpi radialis dan ulnaris, dan untuk extension dimotori oleh extensor carpi radialis, longus dan brevis, serta juga extensor carpi ulnaris. Oke, gerakan selanjutnya yang akan saya bahas adalah gerakan deviasi radial dan deviasi ulnar. Nah, gerakannya ada seperti ini. Ini deviasi radial dan ini deviasi ulnar. Nah, perlu diketahui bahwa gerakan pada deviasi radial itu lebih terbatas daripada deviasi ulnar karena tertahan oleh bagian os radial. Lalu di sini
yang lebih panjang daripada bagian os ulnar. Nah, atau kinematikanya untuk deviasi radial atau kinematika yang terjadi adalah os scapoid, bagian proksimal dari os scapoid dan lunat, roll lateral ke arah os radial dan glide secara medial ke arah os ulna, dan semua ini terjadi di atas os radial. Untuk deviasi ulnar, os scapoid ini masih atur kinematikanya. Proximal os scapoid dan lunate roll medial ke arah os ulna dan glide lateral ke arah os radial, dan semua ini terjadi juga di atas os radial. Osteokinematikanya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, karena berlaku hukum convex on concave, maka osteokinematikanya berlawanan setiap gerakan berdasarkan atrokinematikanya tadi. Range of motion untuk deviasi radial, range of motionnya hanya mencapai 15 derajat karena keterbatasan yang telah saya sebutkan sebelumnya, dan memiliki hard and feel. Untuk deviasi ulnar, range of motionnya mencapai 30 derajat dan memiliki elastic and feel. Prime movernya, untuk deviasi radial, otot penggeraknya adalah flexor dan extensor carpi ulnaris. Itu untuk deviasi radial. Nah, untuk deviasi ulnar, otot penggerak utamanya adalah flexor carpi radialis, extensor carpi radialis longus, extensor pollicis brevis, dan abductor pollicis longus. Oke, sendi selanjutnya yang insya Allah akan saya bahas adalah sendi intercarpal joint atau carpal joint. Nah, sendi ini adalah sendi yang menghubungkan tulang-tulang yang terdapat pada karpal, yaitu menghubungkan tulang-tulang yang ada pada proksimal dan distal karpal. Nah, sendi ini termasuk sendi sinatosis yang tidak terdapat gerakan di dalamnya, tapi sendi ini juga berperan dalam memposisikan tangan saat fleksi dan ekstensi serta radial dan ulnar deviasi. MLPP pada sendi ini adalah netral atau netral dengan sedikit fleksi dan deviasi ulnar. CPP terjadi saat tangan melakukan gerakan fleksi penuh. Mohon koreksi. CPP terjadi saat tangan melakukan ekstensi penuh. Nah, capsular pattern-nya adalah limitasi setara antara fleksi dan ekstensi. Oke, sendi selanjutnya yang akan kita bahas adalah sendi carpometacarpal joint of thumb atau carpometacarpal joint 1, atau yang lebih mudahnya adalah sendi carpometacarpal yang terdapat pada jari jempol kita. Nah, sesuai namanya, sendi carpometacarpal joint adalah sendi yang menghubungkan antara tulang metacarpal dengan tulang karpal. Untuk spesifiknya pada thumb atau jempol, sendi carpometacarpal menghubungkan antara metacarpal 1 dengan os trapezium. Itu os trapezium ini adalah salah satu dari tulang karpal yang terdapat di bagian distal. Nah, jenis sendi ini adalah sendi saddle biaxial, dan hukum yang berlaku itu ada convex on concave serta concave on convex. Nah, cukup unik ya, karena gerakan hukum yang berlaku ini dua-duanya bisa convex on concave serta concave on convex. Lebih lengkapnya akan saya jelaskan nanti. Tulang yang memiliki pembukaan convex adalah os metacarpal 1, dan tulang yang memiliki pembukaan concave adalah os trapezium. MLPP-nya terjadi saat pertengahan fleksi ekstensi dan abduksi adduksi. Sedangkan CPP terjadi saat oposisi penuh. Capsular pattern-nya
abduksi lebih besar dari ekstensi. Nah, gerakannya apa saja yang terjadi? Mungkin sudah kayak dengar dari penjelasan saya sebelumnya atau bisa menebak. Gerakan yang terjadi adalah fleksi ekstensi dan abduksi adeduksi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi ada juga dua gerakan lagi dikenal sebagai oposisi dan reposisi. Nah, apa itu oposisi dan reposisi? Oposisi adalah gabungan dari gerakan fleksi dan abduksi, itu oposisi, sedangkan reposisi adalah gabungan dari ekstensi dan adeduksi. Oke, gerakan yang kita bahas pertama pada sendi kapometakarpal 1 ada abduksi dan adeduksi. Nah, gerakan yang terjadi kurang lebih seperti ini. Seperti saya contohkan. Abduksi dan abduksi, adeduksi. Abduksi, adeduksi. Nah, pada gerakan ini hukum yang berlaku adalah convex on concave. Jadi os metakarpal 1 bergerak di atas tulang os trapezium. Nah, atau kinematikanya yang terjadi saat abduksi, os metakarpal 1 roll proximal and glide distal di atas os trapezium. Nah, untuk adeduksi, os metakarpal 1 roll distal and glide proximal di atas os trapezium. Nah, karena hukum yang berlaku pada gerakan ini adalah convex on concave, maka osteokinematikanya berlawanan pada setiap gerakan, berlawanan dengan atrokinematikanya tadi. Range of motionnya untuk abduksi mencapai 60 hingga 70 derajat, dan untuk adeduksi adalah 0 derajat. Prime movernya otot yang berperan. Untuk abduksi, otot yang berperan adalah abduktor pollicis brevis dan longus. Sementara untuk adeduksi, otot yang bermain adalah adduktor pollicis. Oke, gerakan selanjutnya akan saya bahas pada sendi kapometakarpal joint of thumb adalah gerakan fleksi dan ekstensi, yang kurang lebihnya seperti ini. Ini fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Khusus untuk gerakan ini perlu diketahui bahwa hukum yang berlaku adalah gerakan konkav on convex, karena tulang yang bergerak pada gerakan ini adalah os trapeziumnya, bukan os metakarpal 1-nya. Atrokinematikanya adalah os trapezium rolls and glide arah medial untuk fleksi, dan untuk ekstensinya adalah os trapezium rolls and glide lateral. Untuk osteokinematikanya, karena hukum yang berlaku untuk gerakan ini adalah concave on convex, maka osteokinematiknya searah dengan atrokinematikanya. Range of motionnya untuk fleksi adalah 0 dengan hard and feel, dan range of motion untuk ekstensinya adalah 45 hingga 50 derajat dan memiliki elastic and feel. Prime movernya untuk fleksi adalah flexor pollicis brevis, dan untuk ekstensinya adalah extensor pollicis brevis. Oke, selain itu kita juga akan sedikit menyinggung tentang sendi kapometakarpal 2 dan 5. Nah, sendi ini dibentuk oleh metakarpal 2 dan 5 yang bersendi dengan barisan distal karpal dan membentuk sendi pada setiap basis metakarpal. Untuk kapometakarpal 2 dan 4 merupakan jenis uniaxial plane joint, dan untuk kapometakarpal 5 merupakan jenis biaxial joint. Nah, keempat sendi kapometakarpal 2 sampai 4 ini termasuk jenis synovial joints, namun tidak semua dari sendi tersebut bisa digerakkan. Nah, kapometakarpal
yang bisa digerakkan antara dari 2 sampai 5 itu hanya kapal metakarpal 4 dan 5 dengan range of motionnya sebentar, untuk gerakannya yang bisa dilakukan kapal metakarpal 4 dan 5 adalah fleksi ekstensi dan abduksi adeduksi. Untuk range of motion kapal metakarpal 4 ada flexion 10 derajat, ekstensi 0 derajat. Untuk abduksi adeduksi 5 derajat, adeduksi 0 derajat. Untuk kapal metakarpal 5 flexion 20 derajat, extension 0 derajat. Lalu abduksi 13 derajat, adeduksi 0 derajat. Nah, untuk kapal metakarpal 2 dan 3 mereka itu jenis planar synovial joints dan hanya bisa melakukan gerakan translasi. Dan translasi ini juga terbatas dan oleh karena itu sering juga disebut bahwa sendi kapal metakarpal 2 dan 3 sebagai sendi synatosis. Jadi mereka tuh sendinya stabil dan hampir sama sekali tidak bisa mempermit terjadinya gerakan yang berarti. Oke, sendi selanjutnya yang akan saya bahas adalah sendi metakarpal phalangeal joint. 1 sampai 5. Nah, soal namanya metakarpal phalangeal joint adalah sendi yang menghubungkan antara os metakarpal dengan os falang. Hukum yang berlaku pada sendi ini adalah hukum konkav on convex, yaitu tulang konkav bergerak di atas tulang konveks. Dan jenis sendi ini adalah jenis sendi kondyloid. Untuk konkavnya ini adalah proksimal dari os falang, sedangkan untuk konveksnya adalah kaput atau bagian distal dari os metakarpal. Gerakan yang terjadi adalah fleksi dan ekstensi untuk metakarpal phalangeal joint. MLPP-nya terjadi saat terjadi fleksi sedikit atau sedikit fleksi. CPP terjadi saat dilakukan ekstensi penuh, dan CPP-nya kapsula pattern-nya adalah fleksi lalu ekstensi. Oke, sekarang kita akan membahas gerakan yang terjadi pada metakarpal phalangeal joint. Nah, kita akan menggunakan jari telunjuk ini sebagai modelnya. Nah, bisa kita palpasi, ini adalah os falangnya, dan ini adalah bagian bawah dan ini ini adalah sendi metakarpal phalangeal joint, dan ini adalah metakarpal 2. Gerakan yang terjadi adalah fleksi ekstensi, fleksi ekstensi, fleksi ekstensi. Nah, atau kinematika yang terjadi saat fleksi adalah proximal os falang glide and roll anterior on os metakarpal 1, dan untuk ekstensinya proximal os falang glide and roll posterior on os metakarpal. Maaf tadi viral juga, ini metakarpalnya bukan metakarpal 1, tapi berlaku juga untuk semua metakarpal 1 sampai 5. Karena jenis pergerakan pada sendi ini adalah konkav on convex, maka osteokinematikanya tinggal mengikuti atokinematikanya. Range of motionnya untuk fleksi 90 derajat, ekstensi 30 derajat. Prime movernya untuk fleksi adalah flexor pollicis brevis dan lumbricalis, dan untuk ekstensi prime movernya adalah extensor pollicis brevis, digitorum communis, digitorum indicis, dan digitorum minimi. Oke, sendi selanjutnya yang kita bahas adalah sendi interphalangeal joint. Nah, sendi ini menghubungkan tulang-tulang falang dan dibagi menjadi dua jenis, ada proximal interphalangeal dan distal interphalangeal joint.
Untuk proximal interphalangeal joint atau PIP, ini menghubungkan antara falang proximal dengan falang intermediate. Dan untuk distal interphalangeal joint ini menghubungkan antara intermediate falang dengan distal falang. Dan jenis sendi ini adalah condyloid joint, dan hukum gerakan yang berlaku pada sendi interphalangeal joint adalah concave on convex. Bagian yang memiliki berperan sebagai tulang konkav itu adalah yang berada di bagian proksimal, dan yang bagian konveks itu adalah bagian tulang yang berada di posisi distal. Bisa dibayangkan tuh untuk proksimal interfalang dan distal interfalang. Jadi misalnya kalau proksimal interfalang, maka yang konveksnya itu adalah bagian dari proksimal interfalangnya, dan yang konveksnya adalah intermediate falangnya. Dan begitu juga untuk distal interfalang joint. Bisa dibayangkan seperti itu kan. Gerakan yang terjadi pada sendi ini adalah fleksi dan ekstensi. MLPP untuk proximal interfalang terjadi saat 10 derajat flexion, dan untuk distal interfalang joint terjadi saat 30 derajat flexion. CPP semuanya terjadi saat ekstensi penuh, dan kapsul patternnya adalah fleksi lalu ekstensi. Oke, saya akan menjelaskan gerakan yang terjadi pada interphalangeal joint. Nah, kita akan menggunakan contohnya saja ini proximal interphalangeal joint, distal phalangeal joint. Gerakan yang terjadi adalah, kita bisa lihat di sini, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Untuk atur kinematikanya, saat fleksi, distal falang roll and glide anterior di atas falang proksimal, dan untuk ekstensi distal falang roll and glide posterior on proximal falang. Dan untuk osteokinematikanya, karena di sini berlaku hukum concave on convex, maka tinggal mengikuti atur kinematikanya. Untuk range of motionnya, untuk fleksi, untuk proximal interfalang 2-5 adalah 100 hingga 115 derajat. Untuk distal interfalang 2-5 adalah 80 derajat. Dan untuk proximal interfalang proximal interfalang 1 yang terdapat pada jempol itu adalah 100 derajat. Untuk ekstensi, baik distal interfalang dan proximal interfalang 2-5 adalah 0, dan proximal interfalang untuk ini ekstensi proximal interfalang 1 adalah 20 derajat. Prime movernya adalah untuk fleksi, untuk distal interfalang adalah flexor digitorum profundus, dan untuk proximal interfalang adalah flexor digitorum superficialis. Nah, tadi itu untuk yang jari 2-5. Dan untuk proximal interfalang 1, prime movernya adalah flexor pollicis longus. Untuk ekstensi, prime mover distal interfalang 2-5 adalah lumbricales serta extensor digitorum indicis dan digitorum minimi. Untuk proximal interfalang 2-5, prime movernya sama seperti tadi, extensor seperti tadi saat ekstensi distal interfalang 2-5, dan untuk proximal interfalang 1, prime movernya adalah extensor pollicis longus. Oke, sendi terakhir yang akan kita bahas adalah distal radio ulnar joint. Nah, ini adalah jenis sendi putar yang dibentuk oleh distal capitulum
ulnae yang konveks dengan radius yang konkav. Sendi ini terdapat pada lengan bagian bawah dan diperkuat oleh ligamen interosseus radioulnaris. MLPP yang terjadi pada sendi ini adalah saat terjadi posisi antara pronasi dan supinasi, dan CPP terjadi saat posisi pronasi penuh. Kapsular patternnya adalah baik pronasi sama terbatas dengan supinasi, dan gerakan yang terjadi pada sendi ini adalah seperti saya sebutkan tadi, pronasi dan supinasi. Gerakan yang terjadi pada sendi distal radioulnar joint seperti yang tadi bahas tadi, ada supinasi lalu pronasi. Arthrokinematika yang terjadi saat kita melakukan pronasi adalah bagian radial yang konkav roll and slide anteriorly ke arah ulnar yang konveks. Dan saat terjadi supinasi, maka bagian radial yang konkav itu akan berputar posteriorly on the ulnar yang berbentuk konveks. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk arthrokinematikanya. Dan untuk osteokinematikanya adalah terjadi perputaran pada tulang radial dan ulna. Untuk range of motionnya, untuk gerakan pronasi dan supinasi memiliki range of motion sekitar 90 derajat. Dan untuk pronasi memiliki hard and feel, dan untuk supinasi memiliki elastic and feel. Untuk prime movernya masih kurang lebih sama dengan yang proximal radioulnar joint. Untuk supinasi, prime movernya adalah supinator dan biceps brachii. Untuk pronasi, prime movernya adalah pronator quadrates dan pronator teres. Pada masa pandemi sekarang ini, kebanyakan dari kita itu beraktivitas atau bekerja dari rumah atau work at home. Dan salah satu gadget yang sering kita pakai untuk bekerja pada rumah adalah komputer atau laptop. Nah, ternyata penggunaan aktivitas berlebihan pada laptop atau komputer juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit, salah satunya pada wrist dan arm. Salah satunya adalah yang terkenal adalah carpal tunnel syndrome. Nah, carpal tunnel syndrome ini itu jadi ketika saraf terdapat pada pergelangan tangan terkena tekanan berat secara tiba-tiba atau tekanan yang ringan namun berlangsung pada waktu yang lama. Nah, salah satu contoh tekanan ringan yang berlangsung pada waktu yang lama itu adalah ketika menggunakan mouse atau keyboard, tapi posisi tangannya salah. Nah, berikut saya akan jelaskan lebih lanjut lagi tentang bagaimana posisi yang seharusnya kita ambil saat kita menggunakan mouse dan keyboard. Saat menggunakan mouse, kita harus perhatikan bahwa pegangan tangan kita berada dalam keadaan sejajar, dan menekuk pegangan tangan terlalu lama biasanya akan membuat pegangan menjadi pegal, kesemutan, bahkan nyeri. Ketika menggunakan keyboard, kita harus membiasakan diri untuk memposisikan pegangan tangan agar tetap lurus. Setelah itu, sama seperti mouse, juga harus pastikan bahwa pegangan tangan kita berada dalam kondisi sejajar, tidak naik, tidak turun, dan seperti itu. Sekian video pembahasan saya tentang biomekanika wrist dan hand. Saya meminta mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat pada video saya, segala keterbatasan ilmu dan keterbatasan praktek. Serta saya juga mohon maaf jika terdapat ada ilmu yang saya sampaikan ternyata ilmunya salah atau keliru atau perlu diperjelas lagi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Dan semoga ilmu yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.